Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra lillah wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pagi ini masih sehat walafiat, masih bisa menjalankan kegiatan sehari-hari, istimewa melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Salawat salam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap subuh kita memberikan siraman rohani atau tausiah untuk jamaah, penambahan ilmu pengetahuan untuk memperdalami ilmu agama. Maka pagi ini kita akan berikan penyampaian firman Allah surat Al-Baqarah ayat 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, rukuklah kamu beserta orang yang rukuk. Maka kita berusaha bagaimana supaya terus salat berjamaah, rukuk bersama orang yang rukuk. Walaupun kita telah berada di masjid ini melaksanakan sholat berjamaah, tapi masih ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar lebih sempurna ilmu kita. Karena beramal tanpa ilmu adalah sia-sia. Ilmu yang kita sampaikan ini adalah ada 3 hal kerugian di dalam masjid. Sudah dalam masjid masih dalam merugi. Ada apa? Kalau disebut hukumnya sunnah biasa saja, tidak begitu tercengang, tidak begitu direspon. Tapi kalau sudah disebut merugi, pasti dia mendengarkan. Wih, merugi ini, apa saja kerugiannya? Sudah dalam masjid masih merugi. Itu karena hukumnya sunnah, barangkali pahamnya biasa. Tapi ketika disebut merugi, maka inilah yang mesti kita terus perbaiki. Kerugian yang pertama, bagi mereka yang masuk masjid tidak melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena hadis Nabi menjelaskan, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Apabila kamu masuk masjid, maka jangan duduk dulu. Nah, ini dia, jangan duduk dulu sebelum kamu sholat sunat 2 rakaat. Dalam hadis ini tak disebut nama sholatnya, tapi ulama fikih memahami bahwa ini adalah namanya tahiyatul masjid, penghormatan bagi masjid. Begitulah bedanya rumah Allah, Baitullah, yakni masjid. Kalau rumah presiden, istana gubernur, istana wali kota, tidak ada penghormatannya. Tidak ada penghormatannya. Tidak ada sholat namanya di sana. Yang lagi viral bulan Agustus kemarin, apa yang terjadi? Bahwa di tanggal 17 Agustus di istana yang lagi viral, seorang anak menyanyikan lagu dan itu semua ikut bergoyang. Viral ya. Telusuri dia siapa orangnya, ternyata pengamen. Bisa masuk istana menggoyang para menterinya.
maka heboh, dan itu dimanapun kegiatan ada pesta sudah itu lagunya. Cuman ketika itu yang disebut hanya ada di hatiku si anu gitu kan. Bapak Ibu, tetapi seorang anak kecil yang hafiz menjuarai tingkat internasional itu tidak viral. Yang viral itu ya seperti yang tadi, yang cepat viralnya. Maka penghormatan untuk istana itu tidak sama dengan masjid. Masjid itu memang sama-sama kita pelihara. Dihormati dengan melakukan sholat tahiyatul masjid. Setiap kali masuk masjid, maka laksanakanlah sholat, istilahnya dengan tahiyatul masjid. Pak Ibu, itu yang pertama yang mesti kita harus perhatikan terus menerus. Karena kita sudah berikan jam digital, itu artinya bisa diukur. Sholat apa, sholat sunnah apa saja yang bisa dilakukan. Semakin cepat dia datang, semakin cepat, semakin banyak ibadah yang dia lakukan. Yang kedua, kita lama duduk di sini. Kalau saya perhatikan tadi 4:30 sudah ada yang duduk di sini. Saya cek dari CCTV sebelum ngaji-ngaji itu sudah ada yang duduk di sini. Artinya apa? Lama di masjid 4:30 bahkan jam 4. Ada jamaah kita yang sering saya lihat, beliau sudah almarhumah, setengah jam setidaknya dia sudah duduk di masjid ini. Setengah jam sebelum azan dikumandangkan. Begitu dia menjaga sholat itu 5 waktu. Dan beliau meninggal pada 1 Syawal. Saya masih ingat ketika itu peristiwanya. Bapak Ibu, maka yang datang ke masjid ini lama, kalau dia punya ilmu, lama tidak lama, maka disunnahkan juga supaya berbeda dengan orang yang tidak berilmu tadi. Maka kerugian yang kedua bagi mereka yang tidak berniat, tidak masang niatnya, karena hadis Nabi innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan itu disertai dengan niat. Apa niat yang tidak dipasangnya? Yakni niat beriktikaf. Apa niatnya? Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku beriktikaf di masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Karena selama ini dipahami i'tikaf itu hanya 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan ada tanggung masjid musola, masjid-masjid memfasilitasi untuk i'tikaf. Ya, bahkan dibikin pamfletnya gratis ini dan itunya. Sesungguhnya bukan itu. Maka ada berbagai masjid memang membuatkan di pintu masjid itu untuk mengingatkan jamaahnya agar masuk di masjid, setiap masuk ke masjid pasanglah niat untuk beriktikaf. Karena iktikaf itu berdiam sejenak di masjid ya, dengan niat mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, setiap pengurus masjid pada hari Jumat selalu menyampaikan kepada jamaahnya, Bapak-bapak, saudara-saudara, mari kita isi dulu saf yang terdepan agar tidak terlangkahi nanti bapak-bapak yang hadir belakangan. Maka kerugian yang ketiga adalah bagi mereka yang mengambil saf laki-laki yang sholat saf belakang. Maka disampaikan Nabi, khairus sufufir rajul fi awwaliha wa syarruha fi akhiriha. Sebaik-baiknya saf laki-laki adalah saf baris depan. Nah, maka kalau dia tahu, dia pasti mengejar baris saf yang terdepan, bukan mencari di tonggak, di mana ada kipas angin, di mana ada dinding bisa bersandar, sehingga orang sudah mau qomat dibangunkan oleh tetangga sebelah. Bapak Ibu, maka ini yang perlu kita perhatikan agar tidak merugi. Pertama, setiap kali masjid
mari kita selalu melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid. Yang kedua, kita datang ke masjid ini berbeda ilmunya, maka setiap kali duduk di sini setelah selesai sholat sunat tahiyatul masjid, niatkanlah untuk beriktikaf. Kalau laki-laki yang disebut tadi, mari kita isi saf terdepan. Bahkan dalam kitab lain kita baca, makruh hukumnya menyuruh orang ke depan. Ayo maju-maju ke depan. Kenapa? Karena ilmunya tidak ada. Kalau dia tahu ilmunya, pasti dia akan mengejar. Kalau tidak ke depan, saya akan merugi nanti. Sehingga, mohon maaf Bapak Saudara, memang semestinya ini saf pertama dulu dipenuhi. Tapi kenapa? Ya, baru 3, 4, 5 orang sudah diisi saf kedua. Sesungguhnya saf pertama dulu dipenuhi. Baru setelah itu saf kedua. Karena kenapa dia masih bertahan di saf kedua? Tidak mau mengisi sampai ke ujung sana. Karena tidak tahu ilmunya. Oleh karena itu mari kita kejar saf pertama itu, sehingga tidak perlu disuruh, Pak maju ke depan lagi Pak. Bahkan khatib kita ada seorang itu, sebelum dia menyampaikan khutbahnya, itu dulu sampaikan, isi saf yang terdepan dulu. Ini maknanya apa? Maknanya bahwa jamaah belum paham yang disebut dengan saf terbaik itu. Mudah-mudahan kultum singkat ini bermanfaat kepada kita semua, menambah ilmu kita, semakin nyaman, semakin indah, semakin nikmat dalam beribadah. Karena semakin tahu ilmunya, bukan menyalahkan orang, tapi mengajak orang untuk berbuat yang lebih baik. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.